Alhamdulillah baik Ustazah. Baik, alhamdulillah ya Bunda. Sebelumnya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah dan Bunda yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi pengalaman dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama juga bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Namanya? Sudah ayat dulu. Siapanya? Dulu ketika Akbar lahir normal. Ini Mama bercerita dulu ketika ia lahir normal. Jam 10 sakitnya, jam 12 malam berikutnya baru lahir dengan kondisi pecah ketuban. Dia lahir normal. Ternyata setelah lahir ini menangis terus, tidak henti-henti menangis. Disusui tidak bisa. Jadi khawatirlah Mama ketika itu. Terus dikasihlah susunya, susu bantu. Nginjatnya juga tidak bisa karena kepalanya udah nampak geleng kiri geleng kanan gitu kan, sudah hipernya sudah nampak ketika dia lahir itu. Jadi Mama juga khawatir gimana lah ini. Terus dikasih susu SGM ketika itu ya muntah-muntah, tidak cocok. Dikasih susu yang lain juga tidak cocok. Jadi Mama kasihlah susu Murinaga ketika itu. Itu yang tidak muntah. Makanya sampai dia berumur 2,5 tahun itu dikasih susunya susu Murinaga gitu. Ternyata perkembangannya normal, tetapi perilakunya yang tidak normal. Hipernya semakin hari semakin bertambah. Terus Mama pikir ada apa ini? Kenapa kelakuannya kayak gini? Semua barang-barang hancur semua dibuatnya. Jadi kondisi itu Mama periksakan ke dokter. Mama coba konsultasi sama Papa, gimana ini? Kenapa perkembangannya begini? Tidak sama seperti anak normal. Ya, ayolah kita bawa ke dokter, kata Papa ketika itu kan. Terus kalau kami bawa ke Rumah Sakit Padang, ke dokter saraf Padang, katanya dia tidak melihat sama sekali, hiper bertambah, melihat tidak, yang mana dikatakan Mama itu tidak tahu. Terus alat untuk mencek pendengaran tidak ada di sini, kata dokter. Di mana adanya? Dia di Jakarta, terus ada di Surabaya. Makanya Mama rujuk ya ke Surabaya, karena saudara ada di sana, gitu kan. Makanya Akbar di sana setelah dilihat dokter, divonis dokter ketika itu Akbar penyandang autis, ya gitu. Diagnosa dokternya apa itu? Ini gangguan saraf, saraf. Terdapatnya ini logam berat di kepalanya katanya. Terus pencernaannya rusak. Itu diagnosa dokter ketika itu. Mama sangat terpukul lah, dikatakan terpukul lah. Apalah salah Mama begitu? Kenapa dikasih Allah begini? Terus kacau jadinya. Di rumah itu berantakan semua. Yang Papa entah kemana, tidak mau mendengarkan Mama. Yang anak gimana, yang nenek gimana, anak belum jadi lagi abang begini, adik sudah lahir lagi kan. Aduh bagaimana ini, kata Mama. Betul-betul lah perasaan Mama ini sangat
rasa entah di mana mama rasanya berpijak gitu kan, udah tahu mau berpijak lagi gimana anak seperti ini. Terus apa yang harus sama lakukan ini ya mama, ada ini papa enggak mau mendengarkan kata-kata mama ketika itu. Ya enggak mengakui anaknya seperti itu. Nah, enggak mengakui dia. Ya inginnya anaknya tuh ketika mama hamil dulu ya, anaknya jadi laki-laki tangguh gitu kan. Ya harus pemain bola, makanya dikasihlah poster-poster pemain bola. Nyatanya Akbar seperti itu, jadi kecewa lah gitu kan. Ada perasaan sedih, perasaan kecewa. Jadi mama tanggung itu dulu. Gimana lah untuk meyakinkan papa sangat sulitnya ya kan. Itulah perasaan mama ketika itu, ndak sedih bercampur, ndak menolak bagaimana lah, inilah ya. Itulah perasaannya. Kalau papa gimana itu kan? Setelah itu Ustazah kan dengar vonis, sebetulnya sebelum dibawa ke Surabaya itu perilaku Akbar yang tidak normal, tidak melihat, harusnya kan umur 1 tahun, 2 tahun itu kan sudah ada komunikasi mata. Dan itu kemarin dia dibawa ke Surabaya, ternyata dia diagnosa autis, penyandang autis. Otomatis kan seperti perasaan mama, tentu ada sesuatu yang di luar harapan rasanya gitu kan. Di luar harapan, kita harapan begini, kenyataannya begini. Kebetulan papa kerja waktu itu jauh di Solo Selatan. Akbar di rumah di sini, papa pulangnya cuma sekali seminggu. Waktu itulah bagaimana solusinya lagi. Dicari-cari kalau tahun 2000 berapa mah? 2000 sekitar 2005 itu kan informasi terkait autis ini kan agak susah didapat. Langka baru. Kita internet juga masih langka, susah mencari informasi terkait dengan autis. Di buku-buku dan di media cetak juga susah mendapatkan. Sehingga mungkin informasi tidak ada, perasaan juga bagaimana, kira-kira masih galau. Makanya ketika kata mama kan masih bingung, masih galau. Kira-kira seperti itu perasaan ayah. Mama ketika itu mama berusaha saja ya, berusaha bagaimana Akbar semestinya ya, bagaimana Akbar tidak terlantar. Mama masukkan ke sekolah khusus, mama cari sekolah khusus, ternyata ada satu di Payakumbuh. Mama tanya di sana, memasukkan Akbar ke sana. Jadi Akbar dibawa papa berangkat pagi. Nanti sepulang mama sekolah juga mama menyusul ke situ. Akbar berangkat sama papa dan nenek yang menunggu di sana. Jadi terus karena papa sering membawa, tentu kan ada juga keterkaitan hati, itu tujuan mama. Sudah tuh berangsur-angsur mama itu mengasih tahu papa, merubah karakter papa tadi. Berangsur-angsur mama, ini anaknya. Mama masukkan perasaan ke papa, ini adalah anaknya, anak yang diamanahkan oleh Allah, yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Terimalah dia dengan apa adanya. Ini dia, tangan kita lah yang ditunjuk oleh Allah untuk membentuk Akbar ini untuk menjadi pribadi dirinya sendiri. Itulah usaha mama. Setiap kali mama itu mama berdoa terus sama Allah agar papa dibukakan pintu hatinya. Terus mama berusaha sekuat tenaga agar Akbar bisa berarti nampak perkembangannya, pasti papa ini akan senang begitu. Jadi mama terus berusaha dan berdoa. Papa terus mama ajarkan Akbar, ini anaknya. Mama ajarkan, mama ambil tangan Akbar, tetap mama, ini papa. Tetap, meskipun papa awalnya ndak ada apa, ini papa nak, ini papa, abang sayang papa, tetap mama gitu kan terus.
Inilah yang Mama lakukan, usaha-usaha terus agar supaya dekat dengan bapaknya. Ternyata alhamdulillah, ternyata bisa ia bermain, bisa ia berkomunikasi, alhamdulillah. Tidak membuahkan hasil, tapi memang lama, butuh waktu kan. Untuk perubahan itu memang lama. Tapi bagus sekali, Akbar sudah bisa bermain dengan papanya, sudah bisa dia berpelukan dengan papanya. Alhamdulillah sekali. Tapi inilah yang setiap Mama lakukan, Mama lakukan dulu perubahan. Nah, ini papa ya, papa sayang Akbar. Coba ulang, Mama ulang-ulang kata-kata itu di telinga papa. Tetap Mama lakukan seperti itu tuh. Begitulah cara Mama untuk meyakinkan Papa agar ini adalah anaknya yang akan menolongnya nanti di akhirat. Itu cuma itu, Ustazah. Setelah mengetahui kondisi Akbar seperti itu dan kebetulan Papa jauh dinasnya, otomatis kan tidak terjalin komunikasi yang baik antara Papa dengan Akbar, otomatis dengan Mama saja. Oleh karena itu mungkin Papa bertekad agar bisa dekat, bisa pindah ke sini. Oleh sekitar tahun 2006 Papa sudah pindah, pas baru sekitar berapa? Tidak sampai setahun pindah. Akbar sekolah umur 3 tahun. Akbar sekolah, otomatis kan setiap hari Papa yang bawa Akbar sekolah. Kalau karena pulangnya masih jam 11 dijemput Mama, seperti itu terus. Dengan kondisi seperti itu, Mama yang berusaha sekuat tenaga, kemudian dengan perkembangan Akbar, kemudian dicari informasi, kemudian dari buku-buku, ternyata memang untuk perkembangan anak ini orang tuanya lah yang harus tahu dengan anak. Oleh karena itu mungkin secara berangsur-angsur penolakan yang pertama itu dari awal itu kan tidak menerima ekspektasi yang kita harapkan, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin itu berangsur-angsur mencair atau berangsur-angsur hilang itu. Begini, karena Mama ingin juga menyatukan ia dengan anak normal. Terus Mama tanya terapisnya, apakah bisa disatukan Akbar ini dengan anak normal? Ya, kita cobalah dulu katanya. Bagaimana caranya? Coba kita carilah tempat penitipan dulu. Jadi separuh hari di tempat terapi, separuh hari untuk di tempat penitipan agar dia bisa juga bersosialisasi dengan normal. Mama cari tempat penitipan ketika itu di dekat kantornya Papa. Terus Mama coba di situ, ada yang Mama khawatirkan di tempat penitipan. Ya, diantar langsung oleh terapisnya ke tempat penitipan, nanti Mama ke sana jam 2-nya Mama ke situ. Ada yang Mama khawatirkan di sana. Di sana karena normal mungkin pagarnya selalu terbuka. Pagarnya selalu terbuka, itu yang Mama khawatirkan. Ya, takutnya Akbar lari. Ternyata memang kekhawatiran Mama ini memang terjadi. Ketika pagar terbuka, Akbar langsung lari. Jadi hampir saja tertabrak mobil. Makanya Mama orang punya penitipan itu khawatir juga, disuruhnya lagi di tempat tempat terapi. Jadi Akbar kembali dikurung. Kalau di tempat terapi kan dikurung, tidak ada terbuka sedikit pun. Kembali lagi Akbar dikurung. Terus bagaimana caranya lagi? Mama tidak mau juga. Mama pengennya dia sekolah juga, satukan juga dia dengan normal. Terus Mama cari lagi sekolah dengan terapisnya. Kata salah satu PAUD di Kota Payakumbuh, dia mau menerima asal ada pendampingnya.
Baiklah kata mama coba cari pendamping dari terapisnya. Terus diusahakanlah abang sekolah di sana ke PAUD. Ketika itu didampingi oleh terapisnya di sana. Terus awalnya tidak ada masalah. Ketika Akbar sekolah di sana awalnya tidak masalah. Setelah teman-teman Akbar di situ menceritakan bagaimana keadaan Akbar semuanya, ternyata orang tua mulai ragu anaknya dicampur dengan anak autis. Makanya udah rame-rame pula ke sekolah ketika itu. Anak autis bukan tempatnya di sini, kenapa dicampur gitu kan. Terus mama yakinkan juga, mama terapisnya tidak akan mengganggu. Ini kan ada terapisnya yang akan, kalau Akbar tantrum, Akbar dikeluarkan dari barisan. Tapi itulah diyakinkan pihak sekolah, baru bisa Akbar melanjutkan sekolah. Akbar terus sekolah di sana selama 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun PAUD dan TK. Terus SD-nya tidak mau lagi. Orang tuh menerima SD-nya tidak bisa lagi di sini karena tidak bisa, pembelajaran SD tidak sama dengan pembelajaran di TK. Terus mama cari-cari juga sekolah. Terus tidak ada yang mau menerima. Akhirnya mama pergi ke dinas pendidikan ketika itu. Kata dinas pendidikan, direkomendasikanlah ke sekolah inklusi negeri. Terus mama coba di situ, ternyata yang mama lihat di sana yang lambat belajar, bukan autis seperti Akbar. Jadi belum ada guru pendamping untuk anak autis ini. Jadi Akbar ini tetap sekolah di sana selama 1 tahun. Ternyata perkembangannya tidak ada. Tidak ada karena tidak ada pengalaman gurunya mungkin di bidang autis. Tidak ada kemajuannya. Terus mama tarik lagi. Terus mama cari-cari sekolah, bisa tidak di sini. Ternyata tidak mau orang. Akbar tidak bisa kami menerima karena kami tidak bisa anak autis ini tidak bisa kami menanggulangi. Terus langsung mama pergi ke tempat swasta. Kami disambut oleh Ustazah Gina ketika itu. Alhamdulillah kami disambut betul-betul kayak apalah namanya, ibarat haus lah, dikasih minum gitu kan. Alangkah senangnya hati mama. Meskipun Ustazah Gina katanya belum tahu bagaimana cara pendidikan anak autis, tapi Ustazah akan janji untuk mendalami perkembangan Akbar ini. Alhamdulillah sekali sampai sekarang Akbar masih tetap di sekolah yang Ustazah Gina pimpin gitu. Setelah Akbar umur 2,5 tahun divonis autis dan setelah dicari-cari obatnya katanya tidak ada obat. Salah satu caranya itu adalah terapi. Makanya kami mamanya yang paling kuat mencari sekolah terapi di Payakumbuh ini, di mana alhamdulillah ada satu sekolah swasta yang bisa menerima anak autis. Itu pun bergabung dengan anak berkebutuhan khusus lain. Makanya kalau hanya di sekolah itu bergabung dengan anak yang ada yang idiot, ada yang kategori-kategori berkebutuhan khusus lain, tidak ada kepuasan rasanya kalau Akbar hanya di sana. Oleh karena itu mungkin mama, bagaimana Akbar ini bisa menggabungkan dengan anak normal itu. Makanya tetap dicari sekolah, tetap dimasukkan ke PAUD normal, TK normal, juga SD normal. Dengan harapan apa? Dengan harapan mana tahu Akbar ini di misalnya umur 6 tahun atau umur tamat SD, dia juga alhamdulillah kalau bisa normal. Karena itu pendidikan formal ini kami juga ingin Akbar ada di pendidikan formal. Oleh karena itu mungkin tetap dimasukkan ke TK normal, tetap dimasukkan ke SD normal dengan segala dinamika yang sudah diceritakan mama tadi. Namun ini yang kami orang tua yang
sangat apa namanya itu, bagaimana anak autis ini diterima di lingkungan normal. Nah, ini yang kami pelajari. Sedangkan guru, orang tua murid yang lain, apalagi anak-anaknya tidak bisa menerima anak yang seperti ini. Itulah mental perasaan itulah yang paling membuat kami mungkin cukup tertekan dengan kondisi Akbar ini. Sehingga mungkin emosi Akbar, mungkin jadi emosi ayah, misalnya kan si papa. Kondisi bagaimana Akbar ini bisa diterima oleh anak normal. Nah, alhamdulillah dari pencarian sekian banyak sekolah yang diceritakan Mama tadi, bertemu dengan kami dengan Zahgina sekitar tahun berapa itu, Ma? Tahun 2000, Akbar umur kelas 2 SD. Akhirnya kami tetap bersama sekolah Zahgina ini. Salah satunya Mama lihat sekolahnya ia mempunyai hati gitu. Ya betul, gimana ia mendidik anak didiknya itu dengan betul tulus. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain tuh ada perasaan nyaman Mama ada di sana gitu. Perasaan Mama yang Mama bawakan dulu, nyamannya diterima Ustazah Gina aja sangat senang hati Mama. Jadi perasaan inilah yang membuat Mama betul-betul yakin pasti Akbar ini bisa di tempatnya Ustazah Gina gitu. Dari sekolah yang Akbar pertama dari SD, dari tempat selanjutnya kita akan melihat perkembangan Akbar bagaimana. Sebetulnya kami tidak terlalu fokus dengan pelajaran seperti materi matematik, IPA, IPS, kan tidak terlalu fokus kami nilainya berapa, tidak seperti itu. Dengan melihat keseharian Akbar. Waktu Akbar kelas 2 atau kelas 3 rasanya Akbar sangat tertarik dengan tower. Bapak tower, kemudian Akbar gambar-gambar terus. Kemudian ada pas momen pemilu, tertarik sekali Akbar dengan lambang-lambang partai. Akbar bikin sampai di rumah, Akbar bikin semua gambar partai. Ada juga orangnya. Akbar bikin pula, Akbar gambarnya di samping, gambar partai di samping, seperti caleg seperti itu. Sehingga nampaknya Akbar sangat terfokus dengan menggambar ini. Kemudian juga karena Akbar juga tertarik dengan komputer, di rumah ada komputer, karena ada laptop. Akbar kan tidak bisa cara mengajar dengan normal begitu. Jadi kemudian ayah misalnya buat gambar pakai paint, bahkan Akbar tidak bisa diajarkan, tidak bisa. Kemudian Akbar nengok saja begitu. Ditengok, kemudian Akbar bikin sendiri. Dari itu diperhatikan terus menerus. Nampaknya Akbar cocok sekali dengan menggambar seperti itu. Akhirnya diarahkanlah Akbar bisa menggambar. Bundanya, mamanya lihat, ini gambar bar, ini gambar bank, ini gambar bank. Kemudian berlanjut juga paint, kemudian ayah carikan aplikasi CorelDRAW misalnya kan. Ayah tidak bisa mengajarkan. Pernah dileskan Akbar ini dengan guru yang CorelDRAW, tapi tidak bisa dia mengajarkan Akbar. Ini ditunjukkan Akbar, ini ukuran A4 untuk ini, Akbar lari-lari saja kan, lari nggak tahu. Akhirnya ayah carikan buku-buku, dibelikan buku CorelDRAW, dibukukan Photoshop bukunya. Akbar antusias sekali melihat buku-buku komputer itu. Kemudian dicarikan video yang bisa tutorial sendiri. Akhirnya Akbar belajar sendirilah Akbar. Sampai akhirnya Akbar lebih pintar pula dari ayah. Kira-kira seperti itu. Dan sampai sekarang Akbar nampaknya memang lebih fokus kepada gambar-gambar yang seperti itu. Dilihat dari gambar kartunnya, gambarnya nampaknya lebih hidup daripada kita menggambar sendiri. Nampaknya gambar Akbar itu lebih hidup, lebih apa?
melihat perkembangan akbar kondisi saat ini, kami ayah bundanya sangat gembira sekali sebetulnya. Walaupun masih banyak rasanya yang harus diperbaiki dari akbar ini, terutama dari aspek perilakunya. Namun dengan seiring perkembangan waktu, kami tetap berharap, makanya akbar tetap disekolahkan, tetap bergaul dengan anak normal. Mudah-mudahan satu tahap itu ada perkembangannya. Seperti Ustazah Gina bilang bahwa sekecil apapun perubahan akbar, perubahan pada anak itu adalah suatu keberhasilan. Itulah mungkin motivasi kami tetap menjaga agar akbar ini bisa terus sekolah. Kalau sampai waktu corona kemarin tidak sekolah, agak risau juga kami orang tua, karena di rumah pekerjaannya tidak terkontrol. Misalnya kan kalau di sekolah tetap ada sekolah, tetap terkontrol. Harapannya tentu semakin besar. Sekarang Abah sudah umur 17, sudah beranjak dewasa. Pinginnya nanti akbar itu bisa hidup mandiri sendiri, tidak tergantung lagi dengan orang tua. Mana tahu kita orang tuanya akan bertambah tua, nanti akbar bisa hidup sendiri. Mungkin seperti itu harapannya. Jadi bisa menghasilkan sendiri, bisa hidup sendiri. Dari segi aspek kognitifnya mungkin ada harapan yang cukup tinggi dengan aspek keterampilan akbar seperti ini. Mungkin kalau dari segi dibandingkan dengan anak normal, untuk satu sisi ini ya, satu sisi akbar bisa desain sendiri, hanya belajar autodidak, didampingi bersama bundanya. Harapan kami itu cukup tinggi. Tapi di samping itu besar harapan juga kepada pihak sekolah maupun alhamdulillah sekarang kerjasama sekolah dengan keluarga, dengan orang tua sudah cukup bagus. Kami sangat terima kasih. Bagaimana perkembangan perilaku ini lagi yang mungkin bisa, harapan kami tetap akbar ini bisa nanti hidup normal, bisa diterima di masyarakat normal. Sekarang ini masih belum juga. Alhamdulillah di Madani, di sekolah Madani kami boleh tinggal, diterima. Bagaimana akbar di Madani ini bisa juga di luar seperti itu. Lihat kan guru-gurunya, orang tua di Madani, kemudian teman-temannya normal lain. Kami sangat terharu sekali bisa bergabung dia, tidak ada dibully sedikit pun di Madani rasanya. Kalau di luar, baru saja mama kemarin bawa motor dengan abar-abar, Suara-suara aneh, agak suara-suara aneh, langsung dibully. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau harapan kami bisa nanti selesai di Madani ini bisa diterima juga di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja. Awalnya begini Ustazah, kata Ustazah Nora, dia ikut pelatihan menulis. Ustazahnya Ustazah Bahasa Indonesia, Ustazah Nora ketika itu ikut latihan menulis. Dia berkeinginan kalau akbar bisa menggambar komik, alangkah bagusnya diterbitkan, ada jalan. Jadi dibicarakanlah sama mama, ini ada tawaran, mau ndak ma? Kita bikin komik akbar, kita buat berbentuk cerita, nanti ustazah yang bantu untuk membuat ceritanya, nanti kita terbitkan, bagaimana ma? Alhamdulillah sekali kata mama, bersyukur mama ada kalau bisa diterbitkan. Semakin orang banyak melihat kan semakin banyak pula hidayah yang dapat bagi kita. Terus dibuatlah sama Ustazah Nora cerita. Kabarnya gambarnya ini dibuatnya oleh Ustazah Nora ceritanya. Akhirnya jadi. Langsung Papa langsung kontak ke penerbit. Akhirnya jadilah sebuah buku gitu.
diterbit. Kiranya dikontrak pula oleh orang penerbit ketika itu untuk diterbitkan di daerah Depok ya. Baiklah kata Mama, bagus itu, semakin banyak orang melihat semakin hidayah semakin muncul kata Mama. Terus melihat abang begitu berkeinginan pula Mama membuat tulisan menceritakan tentang Akbar ini, boleh termotivasi bagi yang lain. Awalnya begitu, makanya Mama tulis-tulis. Mama sebetulnya tidak pandai, tapi Mama tulis juga sedikit-sedikit agar Mama pengen juga anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dapat perhatian juga lah dari orang tuanya. Kebanyakan dari mereka para orang tua tidak paham tentang anaknya, karena anaknya ini banyak potensi yang ada di dalamnya. Mama ingin cerita-cerita juga pengalaman-pengalaman Mama mendidiknya. Itulah awalnya buku dapat Akbar yang mengetik buku tulisannya, Akbar yang mengetik. Kami kerjasama. Cerita nanti adik-adiknya cerita apa dulu, bagaimana abang dulu nak, karena Mama tidak ingat-ingat ya. Ini gini dulu Mama. Mama tulis itu nanti diketik oleh Akbar, nanti diedit sama Papa. Ini Papa nanti mengapakan ke penerbit. Jadilah buku Mama juga dapat respon dari penerbit, ditukan lagi, dikontrak lagi buku Mama. Itulah yang terjadi Ustazah. Sekarang ini Mama minta sama Ustazah. Ustazah bilang sama Mama, Mama apa lagi kegiatan Akbar yang Mama mau? Mama maunya Akbar ini menjadi kuat, jadi laki-laki. Karena harapan papanya laki-laki, jangan memble juga, karena ya kebanyakan dengan Mama kan. Jadi terus bagaimana Ma, kata Ustazah Adik ketika itu, Mama pengennya Akbar ini kalau ada latihan-latihan taekwondo lah kata Mama, kayak taekwondo. Ada Mama, ini Ustadz Wahid karate ya, silat, ya silat ya Mama, ya itu alhamdulillah abang sudah masuk silat udah 2 bulan ini. Itu apalagi Mama, kata Ustazah Adik, Mama maunya yang memanah tapi belum dapat gurunya, tapi panahnya sudah Mama bikin duluan. Sudah agar dia nanti Mama takut dibully juga kan. Kalau ada modalnya nanti kan bisa dia menyerang kan gitu. Selain komputernya di Permahir, sekarang ini sedang diusahakan laptopnya, karena laptopnya itu berat sekarang. Jadi untuk aplikasi yang game itu tidak bisa pada laptop abang yang sekarang. Makanya Mama berusaha untuk bisa membeli laptop yang agak bagus untuk Akbar gitu. Jadi Ustazah bilang semester baru kita jalankan tentang kegiatan menggambar di laptopnya gitu. Terus Mama ingin Akbar ini betul-betul jadi anak bermanfaat buat orang banyak andaknya. Betul-betul bermanfaat. Sekarang ini Mama senang hati Mama ini, dia sudah bisa mengaji, bahkan sudah 2 juz hafalannya. Sudah puasa Senin Kamis, udah kalah mamanya. Jadi kalau ketepatan waktu untuk sholat, kedisiplinannya itu sudah luar biasa bagus. Kalau di rumah dia bangun pagi, dia itu langsung mandi, mandi 2 kali sehari. Terus disuruh cuci piring bang, cuci. Udah bersih, udah masuk kategori Mama. Menyapu udah bisa. Alhamdulillah sekali. Kalau udah gimana, udah banyak lah Mama belajar dengan dia gitu. Terus silakan nak. Harapan pertama tentunya anak autis ini seperti Akbar di dewasanya nanti tentu bisa seperti orang normal. Itu harapan utamanya.
bisa diterima di lingkungan, bisa diterima di masyarakat. Oleh karena itu potensi-potensi yang ada di dirinya itu kalau bisa memang ada satu potensi yang akan bisa dibanggakan yang membuat orang orang takjub, orang salut, orang akan mencontoh anak ini. Nah, seperti Akbar memang kepandaian, keterampilannya dengan komputer ini yang memang diharapkan, yang ayah bunda harapkan ini, sehingga Akbar bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dihasilkan oleh anak seperti anak-anak normal lainnya. Itu poin yang mungkin yang bisa dibanggakan, yang akan menjadi bisa dicontoh oleh anak-anak autis lain. Pesan mama untuk ayah bunda yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, terimalah dia dengan hati lapang dada. Terimalah ia bahwa ia punya hati. Ada potensi yang banyak terdapat di anak autis. Itulah yang kita gali sebetulnya. Kalau kita betul-betul mengerjakan dengan hati, potensi itu akan terlihat. Jadi jangan pernah berhenti berusaha. Memang benar yang dikatakan Ustadz Beni bahwa tidak ada produk Allah itu yang gagal. Memang benar, tidak ada. Ini Akbar sudah ada buktinya. Sudah bisa sholat 5 waktu dengan kedisiplinan yang luar biasa. Sudah bisa menggambar, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah hafal 2 juz. Sudah bisa kita suruh, bisa mengerjakan seperti mensetrika baju, menyapu. Ini Akbar contohnya, bisa. Jadi tidak ada produk Allah itu yang gagal. Memang betul kata Ustadz Beni. Jadi jangan sia-siakan anak yang berkebutuhan khusus ini, karena dia juga punya hati. Ya, cuma itulah pesan mama Ustazah. Kepada ayah bunda yang anaknya mungkin berkebutuhan khusus sama seperti Akbar atau berkebutuhan khusus lain, memang pengalaman yang pertama itu yang paling payah itu bagaimana menerima kondisi anak seperti ini. Itu yang paling susah. Kami sendiri merasakan, ayah sendiri merasakan bagaimana dari mulai rasanya tidak menerima kondisi anak sampai bagaimana kita harus menerima, dan memang harus menerima kondisi anak seperti ini. Karena penerimaan orang tua itulah yang paling dibutuhkan oleh anak autis ini. Kalau kita tidak menerima kondisinya, perkembangannya mungkin agak terlambat atau bagaimana. Memang itulah yang paling berat rasanya kita sebagai orang tua. Bagaimana kalau kita tidak terima, sedangkan lingkungan banyak yang rasanya tidak menerima, banyak yang masih tidak menerima kondisi anak kita seperti ini. Memang itu paling berat bagi kita orang tua. Oleh karena itu, terimalah kondisi anak kita, karena tidak ada produk yang gagal, kata Bu Mama tadi. Tidak ada produk Allah itu yang gagal. Semua pasti ada hikmah di balik diciptakannya anak kita seperti itu. Sekian mungkin dari ayah. Terkait dengan program-program di Madani khusus terhadap anak berkebutuhan khusus seperti Akbar ini, kami merasa sangat luar biasa sekali karena penerimaan di sekolah, bagaimana program-programnya, bagaimana hubungan orang tua dengan ustazah, terjadi keakraban, kekeluargaan yang kami rasa sangat membangun sekali terhadap perkembangan Akbar dan kawan-kawannya mungkin. Dari perkembangan Akbar kami lihat harapannya itu sudah di luar ekspektasi. Dari terinspirasi dari tulisan Ustadz Felix Siau, tulisannya kan ada bukunya Beyond the Inspiration. Kami
terinspirasi dari itu melihat perkembangan Akbar dapat satu kata beyond the expectation. Jadi ekspektasi kami terhadap Akbar sekolah misalnya hanya sampai di sini, ternyata hasilnya melebihi itu. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali terhadap Yayasan Pendidikan Madani. Terima kasih terhadap Ustadz-Ustazah yang sangat setia, sangat membantu sekali terhadap perkembangan anak kami Akbar. Oleh karena itu bagaimana program-program yang sudah ada ini tetap dilanjutkan dan tetap bersinergi dengan orang tua. Harapan kami seperti itu, tetap eksis Madani, tetap jalin komunikasi yang baik. Ibarat dua rel harus satu seiring sejalan paralel untuk perkembangan anak ini. Demikian Ustaz.